Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Kemelut Pusaka Leluhur, bagian 2. Hati Prabu Duta Nitiyasa diliputi berbagai macam tanda tanya ketika menerima Panglima Bayan Sudira. Namun dia masih bisa tersenyum cerah. Diterimanya tamunya itu di ruangan Bangsal Pendopo Agung. Sebuah ruangan yang cukup besar, dengan hiasan dinding indah dan berlantaikan batu pualam putih yang berkilat. Tampak sedap dipandang mata. Apakah maksud Tuan Panglima datang mengunjungi kerajaan kecil ini? Tanya Prabu Duta Nitiyasa ramah. Ampun, Gusti Prabu. Kedatangan hamba memang sengaja karena mendapat berita kalau Raja hamba berada di kerajaan ini, sahut Panglima Bayan Sudira penuh hormat. Rajamu? Prabu Duta Nitiyasa terperanjat. Benar, Gusti Panglima Bayan Sudira meyakinkan. Prabu Duta Nitiyasa menatap Patih Raksajunta yang menemaninya di ruangan ini. Sungguh tidak diduga kalau Karangsetra kini sudah menjadi sebuah kerajaan. Tapi yang membuatnya lebih terkejut adalah berita tentang Raja Karangsetra yang kini berada di kerajaan Jiwanala, padahal tidak ada seorang raja pun yang menjadi tamu di sini. Siapa nama Raja Karangsetra? Tanya Prabu Duta Nitiyasa setelah hilang rasa terkejutnya. Gusti Prabu Ranggapati Permadi, jawab Panglima Bayan Sudira. Rangga, desis Prabu Duta Nitiyasa hampir tidak percaya dengan pendengarannya. Padahal dia baru saja membicarakan tentang putra kakaknya yang menjadi adipati di Karangsetra 20 tahun silam. Dan kini didengar keterangan kalau putra adipati itu masih hidup, bahkan menjadi raja di tanah kelahirannya. Sungguh suatu kabar yang sangat mengejutkan, di samping menggembirakan. 20 tahun lebih Prabu Duta Nitiyasa tidak pernah lagi mendengar kabar tentang Karangsetra, tempatnya dilahirkan. Dan sekarang datang seorang panglima dari kerajaan Karangsetra yang dulu hanya sebuah kadipaten. Pikiran Prabu Duta Nitiyasa jadi berputar kembali, karena beberapa hari yang lalu memang ada seorang pemuda yang mengaku bernama Rangga. Tapi pemuda itu dari kalangan rimba persilatan yang bergelar Pendekar Raja Wali Sakti. Dan kini Panglima Bayan Sudira datang untuk mencari rajanya yang juga bernama Rangga. Tuan Panglima, bagaimana ceritanya sampai rajamu pergi tanpa kabar berita yang pasti? Tanya Prabu Duta Nitiyasa. Prabu Rangga meninggalkan istana karena ada kepentingan yang tidak hamba ketahui dengan pasti, Gusti Prabu. Memang sudah dipesan agar tidak perlu mencarinya. Tapi sudah lama beliau tidak kembali, dan terakhir kami mendapat berita kalau Gusti Prabu Rangga berada di kerajaan ini. Panglima Bayan Sudira mencoba menjelaskan dengan singkat. Apakah Gusti Prabu Rangga itu seorang pendekar? Tanya Patih Raksajunta yang sejak tadi diam saja. Benar, Paman Patih. Gusti Prabu Rangga juga dikenal dengan nama Pendekar Raja Wali Sakti. Bagaikan mendengar guntur di siang bolong, Prabu Duta Nitiyasa dan Patih Raksajunta terlonjak kaget. Mereka menatap tajam Panglima Bayan Sudira yang juga terperanjat, karena tidak mengerti akan sikap tuan rumah ini. Untuk beberapa saat lamanya suasana jadi hening. Prabu Duta Nitiyasa bangkit berdiri, lalu melangkah menuju ke jendela besar yang terbuka lebar. Saat itu sudah menjelang malam. Di luar sana kegelapan menyelimuti sekitarnya. Kabar berita yang dibawa Panglima Bayan Sudira benar-benar membuatnya terkejut setengah mati. Perasaan batin yang selama ini mengganggu pikirannya ternyata terbukti. Tapi tidak diduga kalau akan sampai sejauh itu. Tuan Panglima, tentunya perjalanan jauhmu sangat melelahkan. Sebaiknya beristirahatlah dahulu, ujar Prabu Duta Nitiyasa tetap memandang keluar melalui jendela. Hamba, Gusti Prabu, sahut Panglima Bayan Sudira. Dengan diantar Patih Raksajunta, Panglima Bayan Sudira meninggalkan ruangan Bangsal Pendopo Agung ini. Sementara Prabu Duta Nitiyasa masih berdiri memandang langit kelam tanpa satu bintang pun terlihat menggantung. Angin malam yang dingin begitu keras menerpa wajahnya. Tapi Prabu Duta Nitiyasa tidak memperdulikannya. Pikirannya semakin tidak menentu saat ini. Cukup lama juga Prabu Duta Nitiyasa berdiri mematung di depan jendela Bangsal Pendopo Agung ini. Sampai-sampai tidak tahu kalau Patih Raksajunta sudah berada di belakangnya.
Ragu-ragu laki-laki tua itu menegur, tapi akhirnya memberanikan diri juga untuk menegur. Prabu Duta Nitiyasa membalikkan tubuhnya. Patih Raksajunta membungkuk memberi hormat. "Perkataan batinku benar, Paman," tegas Prabu Duta Nitiyasa pelan. "Hamba kira ini bukan malapetaka, Gusti," kata Patih Raksajunta. "Mudah-mudahan demikian," desah Prabu Duta Nitiyasa pelan. Prabu Duta Nitiyasa melangkah perlahan-lahan meninggalkan ruangan besar itu. Sedangkan Patih Raksajunta masih tetap berdiri, meskipun junjungannya itu sudah tidak terlihat lagi. Laki-laki tua itu kelihatan resah, entah apa yang ada dalam pikirannya saat ini. Patih Raksajunta menarik napas panjang kemudian berjalan perlahan meninggalkan ruangan ini. Dua orang prajurit penjaga menghampiri jendela setelah Patih Raksajunta menghilang di balik pintu, lalu menutupnya rapat-rapat. Saat itu seorang wanita bertubuh gemuk masuk. Dibereskan meja dan kursi yang tadi diduduki Prabu Duta Nitiyasa, Patih Raksajunta, dan Panglima Bayan Sudira. Tidak ada kata-kata yang terucapkan, semuanya bekerja tanpa membuka mulut. Seakan-akan keresahan hati Prabu Duta Nitiyasa sudah merambat pada semua orang di lingkungan istana ini. Panglima Bayan Sudira terkejut ketika tiba-tiba Patih Raksajunta menepuk pundaknya. Panglima itu menggeser duduknya memberi tempat pada Patih Raksajunta. Mereka duduk berdampingan di bangku taman belakang istana. Sesaat tidak ada yang membuka suara. Pandangan mereka sama-sama tertuju pada langit-langit yang hitam kelam. Angin yang berhembus kencang membawa titik-titik air, pertanda sebentar lagi akan diwarnai turunnya hujan. "Dingin sekali malam ini," desah Patih Raksajunta membuka suara. "Ya, tampaknya akan hujan," sahut Panglima Bayan Sudira. Sudah berapa lama ya kita berpisah?" Patih Raksajunta seperti bertanya pada dirinya sendiri. "Mungkin 20 tahun, sahut Panglima Bayan Sudira mendesah. "Cukup lama juga. Selama itu aku sepertinya tidak memiliki saudara." Bagaimana keadaan saudara-saudara kita yang lain?" Suara Patih Raksajunta terdengar setengah bergumam. "Tidak terlalu buruk. Hanya saja," jawaban Panglima Bayan Sudira terputus. "Hanya apa?" desak Patih Raksajunta. "Istri dan anakmu. Sampai sekarang tidak ku ketahui di mana mereka," pelan suara Panglima Bayan Sudira. "Mereka ada di sini," sahut Patih Raksajunta tersenyum. "Oh, syukurlah." Kembali mereka terdiam untuk beberapa saat lamanya. Titik-titik air mulai terasa menyentuh kulit. Seberkas cahaya kilat menyambar di angkasa, disusul gelegar guruh. Langit semakin terlihat kelam, angin pun semakin terasa dingin berhembus. Namun dua orang pembesar dari kerajaan yang berbeda itu masih tetap tenang duduk di taman belakang istana. "Tadinya aku sudah berniat untuk menetap di sini bersamamu, Kakang. Tapi mendadak saja perubahan besar terjadi di Karangsetra. Putra Gusti Adipati yang hilang 20 tahun lamanya kembali dan menggulingkan kekuasaan adik tirinya. Bahkan kini Karangsetra telah menjadi sebuah kerajaan yang cukup besar," jelas Panglima Bayan Sudira menceritakan keadaan Karangsetra tanpa diminta. "Lalu, bagaimana caranya kau bisa jadi panglima?" tanya Patih Raksajunta. "Aku bergabung dengan Gusti Rangga mendirikan kerajaan di Karangsetra. Banyak teman kita yang dulu terpencar sudah kembali berkumpul di istana. Gusti Rangga menyerahkan pembagian jabatan pada Kakang Lintuk. Kau masih ingat dengan saingan beratmu itu, Kakang?" "Ya, tapi bukan saingan dalam arti musuh. Aku dan Kakang Lintuk memang selalu bersaing, tapi secara sehat," jelas Patih Raksajunta. "Kakang Lintuk memang adil dan bijaksana sekali. Dia tidak langsung menunjuk tapi menanyakan terlebih dahulu jabatan yang sesuai dengan keahlian masing-masing. Semua dilakukan secara rembukan, dan semuanya puas, tidak ada yang mengeluh. Kakang Lintuk memang orang yang bijaksana. Aku yakin Karangsetra kini lebih maju dari yang dulu." "Benar, Kakang. Kemajuannya pesat sekali, meskipun singgasana selalu kosong." "Kosong?" Patih Raksajunta mengangkat alisnya. "Gusti Prabu Rangga berjiwa pendekar, dan selama 20 tahun selalu mengembara di dalam rimba persilatan. Bahkan sekarang pun tidak ada di istana." Jadi kau kesini mencari Raja Pendekar itu?" "Betul. Untuk membawa pulang kembali." "Bukan. Loh,
Lalu, untuk apa kau mencarinya? Maaf, Kakang. Aku tidak bisa mengatakannya. Hanya Gusti Prabu Ranggalah yang boleh mengetahuinya. Aku mengerti. Tapi, kau yakin kalau Prabu Rangga ada di sini? Begitulah yang kudengar. Mudah-mudahan aku tidak terlambat. Sayang sekali, gumam Patih Raksajunta. Kenapa Kakang? Tanya Panglima Bayan Sudra. Aku tidak tahu pasti apakah yang kau cari memang dia orangnya atau bukan, kata Patih Raksajunta setengah bergumam. Maksud Kakang? Panglima Bayan Sudra tidak mengerti. Patih Raksajunta tidak langsung menjelaskan, tapi malah bangkit berdiri dan melangkah menuju ke bangunan belakang istana. Saat itu hujan sudah mulai turun dengan derasnya. Panglima Bayan Sudra juga ikut bangkit dan melangkah meninggalkan bangku taman itu. Hatinya masih diliputi pertanyaan yang belum terjawab. Panglima Bayan Sudra menyesal keterlambatannya, sehingga tidak bisa menemui rajanya. Tapi kekecewaannya sedikit terhalau karena masih bisa bertemu dengan saudara-saudaranya di kerjaan ini. Terutama Patih Raksajunta, yang masih terhitung kakak sepupunya. Tapi yang lebih kecewa lagi adalah Prabu Duta Nitiasa. Dia baru tahu kalau pendekar Raja Wali Sakti adalah seorang raja besar, yang ternyata juga keponakannya. Hanya selama ini dia belum bisa menyambut pendekar itu dengan baik, bahkan sekarang sudah tidak jelas lagi berada di mana. Memang sukar untuk mencari seorang pendekar, meskipun seorang raja besar sekalipun. Apalagi Rangga hanya seorang diri, yang tanpa tujuan pasti. Hari ini Panglima Bayan Sudira sudah bersiap-siap untuk meninggalkan istana Jiwanala. 10 orang prajuritnya juga sudah siap di samping kudanya masing-masing. Prabu Duta Nitiasa mengantarkannya sampai ke ujung tangga istana, didampingi Patih Raksajunta. Beritahukan arah tujuan yang kau tempuh, Panglima. Seandainya Rangga masih berada di sini, aku bisa cepat mengirim utusan untuk memberitahukanmu, kata Prabu Duta Nitiasa meminta. Hamba selalu menuju ke arah timur, Gusti Prabu, sahut Panglima Bayan Sudira. Baiklah, kuharap kau bisa menemukannya di jalan. Hamba mohon diri, Gusti. Ya. Panglima Bayan Sudira membungkuk memberi hormat kemudian berbalik dan melangkah menghampiri kudanya yang dipegangi seorang prajurit. Setelah Panglima Bayan Sudira berada di punggung kuda, 10 orang prajurit yang menyertainya segera melompat punggung kudanya masing-masing. Salah seorang memegangi tali kendali seekor kuda hitam yang tinggi dan tegap. Kuda hitam itu sudah berpelana lengkap tapi tak ada penunggangnya. Hia, hia. Panglima Bayan Sudira menggebah kudanya dengan cepat keluar dari alun-alun istana. 10 orang prajuritnya mengikuti dari belakang. 12 ekor kuda berpacu cepat melintasi pintu gerbang istana yang dijaga 4 orang prajurit bersenjata tombak. Kuda-kuda itu terus berpacu cepat meninggalkan debu yang mengepul di udara. Panglima Bayan Sudira memang mengarahkan tujuannya ke timur. Sedikit pun tidak dikendurkan laju kudanya. Hingga sampai di perbatasan, mereka baru melarikan kudanya perlahan-lahan. Panglima Bayan Sudira menatap hutan lebat yang menghadang di depannya. Gerbang perbatasan sudah tertinggal jauh di belakang. Huok, Panglima Bayan Sudira menghentikan lari kudanya begitu akan memasuki hutan. 10 orang prajuritnya ikut berhenti. Salah seorang prajurit menghampiri. Kenapa berhenti, Gusti? Tanya prajurit itu. Aku yakin sekali kalau Gusti Prabu masih ada di kerajaan Jiwanala, sahut Panglima Bayan Sudira setengah bergumam. Tapi Gusti Prabu Duta Nitiasa sudah memastikan kalau Gusti Prabu Rangga sudah pergi, bantah prajurit itu. Kau ingat orang yang mencegat kita kemarin? Panglima Bayan Sudira memberikan pertanyaan prajurit itu mengangguk. Dia bernama Kumbang Merah. Aku jadi heran, kenapa dia melarangku masuk ke kerajaan Jiwanala. Aku jadi curiga, kembali nada suara Panglima Bayan Sudira bernada bergumam. Benar, Gusti. Pasti ada sesuatu, celetuk prajurit itu. Yang aku heran, Kumbang Merah tahu betul apa yang kucari. Padahal tidak ada seorang pun yang tahu kecuali aku dan Kakang Lintu. Aneh. Dari mana dia tahu? Kenapa dia melarangku masuk ke kerajaan Jiwanala? Macam-macam pertanyaan bergumam dari mulut Panglima Bayan Sudira. Tak ada seorang prajuritnya yang bisa menjawab pertanyaan itu.
Mereka pun jadi heran dan bertanya-tanya. Hanya 1 hari berada di kerajaan Jiwanala, tapi sudah membuat 1000 macam pertanyaan yang sukar untuk dipecahkan. Bukan hanya si kumbang merah saja yang mencegat mereka masuk ke kerajaan Jiwanala. Sepanjang jalan, sudah terjadi 4 kali pencegatan. Dan semuanya tidak menginginkan Panglima Bayan Sudira masuk ke kerajaan itu. Selain si kumbang merah ada juga si iblis mawar jingga, kakek pesolek pemetik bunga, dan si macan gunung sumbing. Mereka semua sepertinya sudah tahu apa yang sedang diemban Panglima Bayan Sudira. Bahkan tahu pula setiap arah tujuan yang ditempuh. Bukan hanya sekali atau 2 kali mereka mencegat, tapi beberapa kali. Hanya anehnya, mereka tidak menyakiti, meskipun sempat melakukan pertarungan. Namun tidak ada 1 korban pun yang jatuh. Apa sebenarnya maksud mereka? Pertanyaan itu yang selalu menghantui Panglima Bayan Sudira dan prajurit-prajuritnya. Hehehe, tiba-tiba saja terdengar suara terkekeh. Dan belum lagi suara tawa itu hilang, menyusul terdengar suara siulan nyaring melengking tinggi. Suara-suara itu seolah-olah datang dari segala penjuru, dan jelas dikeluarkan lewat pengerahan tenaga dalam cukup tinggi. Tapi tidak menimbulkan gejala apa-apa. Hanya saja cukup membuat bingung Panglima Bayan Sudira dan ke-10 prajuritnya. Siapa lagi ini? Gumam Panglima Bayan Sudira bertanya-tanya. Belum lagi pertanyaan itu bisa terjawab. Muncul 2 orang laki-laki dan perempuan. Mereka semua masih muda-muda, gagah, dan cantik. Kedua orang itu mengenakan baju ketat berwarna kuning gading. Di punggung mereka terpasang sebilah pedang yang bergagang hitam seperti tanduk kerbau. Panglima Bayan Sudira mengenali mereka, yang dikenal berjuluk sepasang naga hitam. Yang laki-laki sebenarnya bernama Andika, dan yang perempuan bernama Andini. Langkah mereka ringan menghampiri Panglima Bayan Sudira yang sudah siaga. Tangan kanannya pun sudah berada di atas gagang pedangnya di pinggang. Panglima Bayan Sudira tahu kalau sepasang muda-mudi ini adalah tokoh sakti beraliran hitam. Dan sudah diduga apa yang diinginkan sepasang naga hitam itu. Aku turut sedih atas kemalanganmu, Panglima Bayan Sudira, ucap Andika. Bibirnya yang tipis tersenyum sinis. Terima kasih, tapi aku tidak sedih, sahut Panglima Bayan Sudira datar. Oh, Andika seperti terkejut. Lihat adik Andini. Dia tidak sedih. Mengagumkan sekali. Memang mengagumkan. Tapi sayang sudah tua. Tapi, masih boleh juga. Kegagahannya masih tampak dan cukup tampan, sahut Andini tersenyum-senyum menggoda. Panglima Bayan Sudira menggerutu dalam hati. Dia tahu betul tabiat sepasang naga hitam itu. Mereka adalah anak muda yang selalu mengumbar nafsu dan kesenangan duniawi. Mereka tidak lagi mempedulikan tata krama kehidupan, dan selalu menyanjung kebebasan dalam segala hal. Kemunculannya memang selalu berpasangan, tapi anehnya tidak mempedulikan satu sama lain dalam mencari kepuasan pribadi. Rajanya lebih tampan lagi Andini, kata Andika. Oh, ya, aku jadi ingin cepat-cepat bertemu. Bola mata Andini berbinar. Puih, kau tidak akan dapat bertemu dengan Gusti Prabu. Bentak Panglima Bayan Sudira geram mendengar ocehan yang menyakitkan telinga itu. Hai, dia mencoba menghalangiku, Kakang. Andini terkikik meremehkan. Tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi kita, Andini. Percayalah padaku, sahut Andika. Aku percaya, Kakang. Tapi jangan lukai Panglima itu. Aku suka padanya. Andini melirik genit pada Panglima Bayan Sudira. Panglima Bayan Sudira benar-benar muak melihat Andini yang bertingkah laku genit padanya. Tapi Panglima itu masih menahan kesabarannya, karena tahu kalau sepasang naga hitam itu bukan tandingannya. Lebih-lebih untuk 10 prajuritnya. Bukannya takut, tapi tugas yang diembannya belum lagi selesai. Bahkan sampai saat ini dia belum bisa bertemu dengan Rangga. Aku harap kalian tidak membuat kesulitan. Tegas Panglima Bayan Sudira dingin. Ah, aku suka sekali ancamannya, Kakang, desah Andini genit. Setan, perempuan cabul. Panglima Bayan Sudira tidak bisa lagi menahan amarahnya. Hai, Andini malah tertawa terkikik. Panglima Bayan Sudira tidak bisa lagi menahan amarahnya. Betapa muaknya melihat tingkah wanita itu.
Andini memang cantik, tapi tingkah lakunya yang terlalu bebas dan kejam membuat siapa saja tidak pernah menyukainya. Setiap laki-laki yang disukainya selalu dibunuh setelah puas bermain cinta dengannya. Tidak terhitung lagi laki-laki yang tewas di tangan perempuan cabul itu. Sret, Panglima Bayan Sudira menghunus pedangnya. Ujung pedang berkilat keperakan itu ditujukan ke arah Andini. Namun wanita itu malah tersenyum mempermainkan kelopak matanya dengan genit. Tentu saja hal ini makin membuat Panglima Bayan Sudira muak. Aku tidak segan-segan membunuh jika kalian tidak segera angkat kaki dari hadapanku. Ancam Panglima Bayan Sudira geram. Bagus, aku suka sekali tantanganmu, sambut Andini tersenyum lebar. Kakang, jangan ganggu acara menarikku. Tentu saja adikku manis. Bersenang-senanglah, sahut Andika tersenyum mengerti. Iblis, geram Panglima Bayan Sudira keras. Hiya. Panglima Bayan Sudira yang benar-benar tidak bisa lagi mengendalikan amarahnya, segera melompat cepat seraya menusukkan ujung pedang ke arah dada Andini. Tapi dengan manis wanita itu mengegoskan tubuhnya ke kanan, sehingga pedang Panglima Bayan Sudira lewat di sampingnya. Sementara pertarungan Panglima Bayan Sudira melawan Andini berlangsung, Andika menghadang 10 prajurit yang bergerak hendak membantu panglimanya. Andika menggeleng-gelengkan kepalanya dengan bibir berdecak. 10 prajurit yang tahu siapa sepasang naga hitam itu kontan bergerak mundur. Mereka tidak jadi menarik senjata. Sementara pertarungan antara Panglima Bayan Sudira melawan Andini semakin sengit. Bersambung ke Kemelut Pusaka Leluhur bagian 3. Masih bersama cerita silat online channel. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.